Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar sidang menuju Rikes tahap 2 untuk Akpol, Bintara maupun Tamtama Polri. Ini merupakan sidang mendebarkan karena sidang penentu MS dan TMS, jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, Mimin akan menjelaskan sidang menuju Rikes 2 ini apakah ada sistem gugur atau tidak. Rata-rata di sidang menuju Rikes tahap 2 itu ada sistem gugur. Sidang menuju Rikes tahap 2 ini adalah sidang penentu yang nanti akan menentukan peserta mana yang nantinya akan MS ataupun lanjut dan peserta mana yang nantinya akan TMS ataupun tidak lanjut berdasarkan ranking kuota DIPA yang diperoleh oleh masing-masing Polda ataupun Polres. Untuk waktu pelaksanaan sidang menuju Rikes 2 ini akan dilaksanakan sekitar tanggal 9 bulan 6 tahun 2023 sekitar jam 13.00 atau jamnya nanti akan disesuaikan, tempat sesuai dengan arahan Polda atau Polres masing-masing. Kemudian peserta wajib hadir semuanya, ikuti prokes dan arahan dari Polda ataupun Polres masing-masing. Jadi nanti untuk info pelaksanaan sidang menuju Rikes 2 ini silahkan nanti pantau grup dan ikuti arahan dari panitia Polres atau Polda dari teman-teman masing-masing. Kemudian untuk simulasi hitung nilai rata-rata sementara, itu tiap tahun itu bisa ada beberapa perubahan-perubahan. Contohnya seperti ini. Misalkan ini contoh versi yang pertama. Di sini untuk nilai akademiknya matematika sebesar 20%, WK sebesar 20%, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebesar 30% dan PU sebesar 30%. Jadi kalau dihitung rata-ratanya sekitar 62,30. Kemudian nanti untuk penentuan saat perankingan itu bisa psikotes sebesar 40% dan akademik atau TKK sebesar 60%. Nah, ini juga bisa ada perubahan, tapi secara garis besar rata-rata seperti ini. Jadi untuk nilai rata-rata sementara yang didapat, contohnya seperti ini, mendapatkan nilai 64,58. Itu jika persentasenya seperti ini. Apabila persentasenya dirubah, misalkan matematika 25%, WK sebesar 20%, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebesar 25%, kemudian PU sebesar 30%, nilai rata-rata yang didapat itu sekitar untuk akademiknya itu 62,275. Kemudian untuk rata-rata nilai psikotes dan akademik atau TKK-nya sekitar di sini mendapatkan 64,565. Nah, teman bisa cek. Jadi di sini ada perubahan persentase. Misalkan seperti itu, teman-teman nanti tinggal hitung sesuai sama persen yang didapat pada saat nanti sidang menuju Rikes 2. Jadi nilai persentase awal tadi contohnya 64,58, yang kedua ini 64,65. Artinya kalau kita kurangi selisihnya sekitar 0,015. Artinya tidak terlalu ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi perubahannya sekitar 0,0 sekian saja. Kemudian apabila persentase yang ketiga, versi yang ketiga misalkan matematika 20%, terus WK 30%, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sekitar 20% dan PU sekitar 30%, maka nilai rata-rata yang didapat sekitar 63,10. Kemudian rata-rata psikotes dan akademik atau TKK-nya sekitar 65,06. Jadi kalau kita bandingkan antara persentase yang awal tadi sekitar 64,58, yang kedua 64,565, dan yang terakhir 65,06. Nah, di sini selisihnya ranknya sekitar 0,015 sampai 0,48. Artinya selisihnya tidak sampai 0,5. Jadi artinya teman-teman kalau mau hitung, mau menggunakan persentase versi manapun, itu rata-rata untuk nilai akhir sementaranya itu seperti itu. Jadi tidak akan jauh beda. Jadi selisihnya paling mentok sekitar 0,48 atau tidak sampai dari 0,5. Artinya misalkan teman-teman menggunakan versi tadi perankingan dengan persentase yang awal, sekarang misalkan rata-rata teman-teman itu mendapatkan nilai 61, misalkan 5. Artinya paling mentoknya kurangin 0,5 aja. Jadi misalkan ada perubahan persentase itu masih ada sekitar 1,00. Jadi tidak terlalu ada perubahan yang cukup signifikan. Jika nilai teman-teman itu rata-ratanya bagus, pasti nanti mau di rata-rata dengan persentase seperti apapun itu akan tetap bagus. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan KKM minimal atau nilai aman sementara. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya, jadi setelah nanti nilai dari tes akademik dan psikotes tadi dihitung atau digabung, maka nanti akan diurutkan dengan nilai peserta lain. Kalau misalkan di sini contohnya di ranking per Polda, berarti teman-teman akan di ranking dari semua Polres dalam satu Polda itu. Kemudian nanti akan dihitung nilai rata-rata sementaranya, contohnya seperti ini.
Jadi akan di-ranking dari urutan yang nilai tertinggi sampai nilai terendah. Contohnya di sini ada ranking 1 sampai berikutnya. Misalkan sisa peserta yang bertahan misalkan sisa 1250. Kemudian kuota DIPA yang didapat menuju Rikes 2 misalkan 850. Artinya ranking 1 sampai ranking 850 itu akan MS atau lanjut ke tes tahap berikutnya. Untuk ranking 851 ke bawah itu akan langsung TMS atau terhenti sampai di sini saja. Nah, contohnya di sini berarti di urutan ranking ke 850 ini nilai terakhirnya ternyata di sini 55,95 dan di bawahnya ada nilai ranking 851 itu 54,46. Nah, ini akan langsung gagal atau TMS sampai sidang menuju Rikes 2 ini, artinya tidak akan lanjut ke tes tahap berikutnya. Kemudian apabila rankingnya menggunakan nanti kuota Polres atau dihitung per Polres, artinya saingan teman-teman itu nanti saingannya teman-teman sepolres saja. Ya sama seperti tadi, nanti nilai sementaranya akan di ranking dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Misalkan di sini peserta di Polres teman-teman ini sisa 175 orang dan diambil kuota DIPA menuju Rikes 2 itu 100 misalkan. Artinya dari ranking 1 sampai ranking 100 ini itu akan MS atau lanjut, tapi untuk ranking 101 sampai ke bawah itu akan TMS. Di sini Mimin akan memberikan gambaran grafik kuota DIPA Polri dari tahun ke tahun. Jadi di sini ada sekitar tahun 2020, 2021, 2022 dan ini adalah di tahun 2023. Dari segi grafik memang di sini dari tahun 2020 ke 2021 itu naik, kemudian dari 2021 itu ke 2022 itu turun. Ada penurunan yang cukup signifikan, kemudian di tahun 2023 ini naik. Tapi ingat, walaupun naik di sini di tahun 2023 kuotanya berdiri sendiri, tapi di tahun-tahun sebelumnya itu adalah kuota gabungan. Jadi itu pastinya antara kuota gabungan dengan yang berdiri sendiri pastinya secara global itu lebih banyak kuota gabungan. Jadi seperti itu. Nah, di sini Mimin akan menjelaskan simulasi rank rata-rata kuota DIPA menuju Rikes tahap 2. Jadi rank rata-rata secara umum kalau dibagi rata itu sekitar 300-an bisa lebih. Di sini Mimin akan memberikan range kuota DIPA dari range terkecil hingga tertinggi secara umum. Jadi misalkan di Polda teman-teman misalkan memang jatah kuota yang didapat itu rendah, berarti range menuju Rikes 2 atau kuota menuju Rikes 2 itu sekitar 200 sampai 300. Itu paling rendah, jadi di bawah 400. Kemudian untuk range tertinggi yaitu sekitar 1000 sampai 1200-an atau lebih, mungkin bisa nyampe 1300-an. Jadi teman-teman nanti cek apakah di Polda teman-teman itu dapat jatah kuota rata-rata banyak atau sedikit. Jadi kalau paling sedikit ya berarti nanti kuota DIPA-nya sekitar di bawah 400-an. Tapi kalau dapat rata-rata banyak berarti sekitar 1000-an lebih. Jadi kayak gitu. Contohnya di sini misalkan di PMJ. Jadi PMJ itu rata-rata kan kuotanya lumayan banyak juga. Jadi mungkin range-nya untuk menuju ke Rikes tahap 2 itu ranknya antara sekitar ini yang Mimin lingkari. Jadi bisa sekitar 1000-an sampai 1200-an lebih. Jadi untuk rata-rata Polda yang mendapatkan jatah kuota banyak itu misalkan seperti PMJ, kemudian Jabar, ada Jateng, ada Jatim. Nah ini rata-ratanya kuota yang didapat itu lumayan banyak. Jadi ranknya mungkin kuota untuk menuju Rikes tahap 2 itu sekitar 1000 sampai 1200-an lebih. Jadi nanti pastinya akan banyak peserta yang dipangkas atau TMS. Kemudian rank Polda yang juga mendapatkan kuota lumayan seperti di Sulsel, kemudian Papua. Jadi biasanya untuk Papua ini gabungan. Jadi kenapa kok agak banyak? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan di Sulsel atau Papua mungkin ranknya bisa sekitar 600 sampai 700-an atau mungkin sampai 1000. Jadi di bawah itu teman-teman yang range kuotanya rata-rata mendapat sedikit atau sedang itu biasanya ranknya sekitar 200 sampai 600 atau di bawah 700 ini. Nah untuk range di Bintara Brimob, nah saat menuju Rikes tahap 2 ini biasanya sekitar kurang lebih 20-an sampai 80-an atau di bawah itu. Kemudian untuk Polwan juga sama, di sini ranknya sekitar di bawah 20-an sampai 80-an atau di bawahnya. Ini sepolda teman-teman. Jadi sepolda. Jadi rank sepolda tertinggi itu kurang lebih sekitar mungkin maksimal di 80-an. Dan untuk Polair, Bintara dan Tamtama itu sekitar 4 atau kurang dari 4 sampai 20-an per Polda. Kemudian untuk Tamtama Brimob range-nya dari kurang lebih 40-an itu range terendah. Kemudian range tertinggi mungkin bisa nyampe di bawah 200, rata-rata di bawah 200 atau sekitar 100 lebih.
itu range tertinggi yang bisa diperoleh. Jadi kuota DIPA ini saat menuju Rikes 2 itu bukan kuota final. Jadi kuota final ini nanti bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan Polda masing-masing. Jadi kuota finalnya nanti akan ditentukan pada saat sidang kelulusan akhir atau pantohir. Jadi untuk polda-polda lain yang range kuotanya sekitar ini, artinya range kuota yang didapat itu sedikit sekali teman-teman. Tapi untuk yang sekitar 600, 700 sampai 1000 sampai 200-an ini rata-rata untuk polda yang biasanya rata-rata tiap tahun itu dapat jatah banyak. PMJ, Jabar, Jateng, Jatim, kemudian Sulawesi Selatan, Papua, itu biasanya range nanti saat sidang menuju Rikes tahap 2 itu sekitar mungkin bisa nyentuh sampai 1000 atau 1200-an atau bisa lebih peserta yang nantinya akan masih lanjut. Tapi untuk polda-polda yang misalkan dapat jatah kuota sedikit ya tidak perlu berkecil hati. Berdoa saja semoga di tahun ini itu ada perubahan. Nah itu aja yang bisa mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar ataupun DM ke IG. Ataupun nanti bisa bertanya ke panitia setempat. Itu aja yang bisa mimin share. Kurang lebihnya mimin minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.